Kata Master, asalkan saya bersujud 3 kali dan 9 kali di sini, saya akan bertemu dengan cucu yang selalu saya rindukan. Aku harus bertahan. Bagaimana kabarnya? Masalah kecil. Apa aku sudah mati? Kenapa aku melihat luahan waktu kecil? Nenek, kamu tidak mati, masih hidup dengan baik. Nenek, kalau kamu sudah baik, kami akan cari ayah dulu. Sampai jumpa. Kalian, tunggu sebentar. Nyonya. Nyonya, kamu baik-baik saja? Cepat bantu aku bangun. Cepat. Nenek. Cepat halau kedua anak itu, cepat. ITU cucu Selangko. Nenek, tidak ada anak. Apa kamu salah lihat? Lagi pula tuan muda sudah didiagnosis, tidak punya keturunan. Dan kau, laporan itu dari 5 tahun terakhir. Siapa tahu, dia sudah punya anak, cucuku sendiri. Aku bisa salah? Cari sampai ke lubang jarum. Harus kutemukan, cepat. Kalian ke sana. Nenek ini sudah gila ingin cucu. Ini sudah berapa kali salah, masih bilang tidak salah. Iya, sudah kencan 800 kali. Belum berhasil. 800 kali kencan belum berhasil juga. Aku tebak. Dia pasti tidak. Sing Bao, Cuan Bao. Kalian kenapa datang? Dari mana main? Baju kotor begini. Cuan-cuan, lihat. Tante Kiki bilang, kamu adalah calon ayah yang Shubao carikan untuk kami. Dia kan? Pasti dia. Lihat apa? Kasih aku lihat juga. Chen Luohan. Kekayaan triliunan. Kibao. Kakakmu lebih kaya dariku? Shubao, rezeki ada dalam risiko, kemewahanmu nanti. Ada di sini. Katanya 6 tahun lalu dia diperdaya wanita, lalu. Mengerti kan? Sudah kuduga, kencan berkali-kali tidak berhasil. Dia pasti tidak. Tidak boleh. Makanya, kerjaan ini santai aja. Lagi pula kamu juga nggak bisa nemuin pria itu, nyonya miliaran. Nggak perlu tanggung jawab sebagai istri. Enak banget kan? Enak sih enak. Tapi, aku udah punya 2 anak. Apakah dia akan terlalu dirugikan? Shubao, API maksudmu? Ngeremehin kami ya? Wanita, kamu main api tahu nggak? Enggak. Duh anakku, cepat turun. Nanti ketahuan orang nggak bagus. Turun, tolong. Luohan, aku kasih tahu ya, hari ini. Aku lihat cucu kesayanganku. Bu, aku tahu ibu pengen punya cucu. Tapi aku... Lagi pula ibu udah beberapa kali salah lihat. Dulu, cuma lihat dari jauh, kali ini. Dia berdiri tepat di depanku, aku kasih tahu ya, mukanya. Persis kayak kamu waktu kecil. Sudahlah, aku nggak ngomong lagi, aku cari sendiri. Apa? Jangan lama-lama, cepat-cepat. Pergi, Pikayo. Wanita ini kok mirip banget sama dia. Hai. Itu, aku adik angkatnya, Ning Kiki. Ini calon pasanganmu, Hyunshu. Halo. Kamu yang susah diatur itu ya?
Lihat situasi Shubao. Mending kita langsung akui aja. Lihat aku, ayah. Aku bukan ayahmu, kamu anak siapa? Orang tuamu mana? Kamu ayahku kok, dia mamiku. Tunggu dulu. Kamu punya anak masih mau ngedate? Tiba-tiba langsung nempel, dikira orang gila kali. Kayaknya harus pura-pura kasihan, lepaskan pria itu. Ayah, kita kuma terlalu lapar, terlalu semangat. Kamu siapa lagi? Pura-pura kasihan, ini aku jago. Salah mamiku. Kira hari ini ngedate, bisa nemuin ayah buat kalian. Kita bisa makan kenyang. Sama sembuhkan kaki anakku. Tapi aku nggak nyangka. Dia malah jijik sama kita. Kayaknya giliran aku muncul nih. Han, sudah jam segini. Calon pasangan kencanmu belum datang. Lihat lagi sahabatku, tidak cantik kah? Beli satu gratis dua, hemat kan? Ning Kiki. Kakak. Nggak usah bicara panjang lebar, ibu angkat nanti bisa gendong cucu. Langsung selesai, nggak perlu dikejar-kejar nikah dan punya anak. Benar kan? Dia juga ada benarnya. Apa wanita 5 tahun lalu itu dia? Harus cari kesempatan untuk memastikannya. Beritahu ibuku, aku berhasil kencan buta. Aku akan bawa orang pulang sekarang. Kalau kamu ingin cari sandaran, jadilah tunanganku. Pulang dan temui ibuku. Cepat sekali. Jadi istrimu boleh. Tapi aku mau gratis makan dan tinggal, pas 30 juta sebulan. 30 juta. Wanita ini, demi 30 juta sebulan, mau menikah. 20 juta juga boleh. Jangan buru-buru dong. 10 juta juga bisa. Harganya bisa nego. Sudah kubilang. Aku bilang, batas minimalku 5 juta. Mani ibuku dengan baik. Gaji 500 juta sebulan. Pasti tugas selesai, kayak mendadak. Dewa rezeki kasih berkah. Sing bau cuma bau, cepat naik mobil. Eyo. Cucuku sayang, kalian. Kalian menghilangkan cucuku, kalian harus ganti. Kalian ganti cucuku. Cari kembali. Nyonya tua, mungkin tadi salah lihat? Seluruh jalan sudah kucari, nggak ada anak kecil. Masa sih? Pasti nggak salah lihat. Bantu aku berdiri. Cek rekaman. Rambut ini, tes DNA, 1 jam. Pasti kasih jawaban. Baik, Cucuku di mana? Kikiku. Halo, ibu angkat, kamu di mana? Mau menantu nggak? Aku bawa pulang. Menantu perempuan. Ada cucu laki-laki? Tante Ada, pasti memuaskan. Cici, kau menipuku lagi. Cici, aku melihat seorang anak laki-laki di jalan. Yang mirip sekali dengan kakakmu waktu kecil. Anak ini pasti anak kakakmu. nenek, hasilnya sudah keluar. Cepat lihat. Aku tidak bicara denganmu. Aku akan mencari cucuku, ibu angkat. Kakak, ibu kita. Jangan-jangan dia kesurupan? Pulang ke rumahku dulu.
Nenek. Hasil tes DNA sudah keluar, cepat lihat. Benar, ini benar cucuku. Cepat, cek foto di CCTV itu. Carry Kyukyuku. Hadiah 10 juta. Stasiun TV mana saja. Radio, koran, pasang semua informasi hadiahnya. Aku segera pergi. Ya Tuhan, kau benar melindungi kami. Bagus sekali, akhirnya cucuku ditemukan. Sangat bagus. Besar sekali. Lebih besar dari rumah kakek buyut. Bagaimana fasilitas kakakku ini? Oke kan? Mama, kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Ya, mulai sekarang kau akan tinggal di sini. Asiek. Tangguaku. Kamar kalian sudah aku siapkan. Ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Urusan kecil, kau sibuk saja, jangan khawatir. Aku ditemani Kiki. Baik. Dah. Aku dapat dukungan besar nih. Halo, Nyonya Bai. Tadi melihat Tuan Muda. Pulang dengan seorang wanita dan 2 anak. APA? Anak? Ya, kedua anak itu matanya. Agak mirip dengan Tuan Muda. Kau bilang mereka? Tidak mungkin. Kau awasi baik-baik. Ja? Siapa sih wanita itu sebenarnya? Xiaohan Detong. Apa yang ibu cari aku? Ini subjin senyong kakak sur de bermasukin biut kamu. Cepat diminum selagi hangat. Aku tambahkan sesuatu yang spesial di sup ginseng ini. Aku duluan naik. Oak. Hei, bantu aku cari seseorang. Celuhan. Setelah minum sup ini, kamu tidak akan punya anak lagi selamanya. Keluarga Chen hanya akan diwarisi oleh anak nanti. Tidak bisa, aku harus lihat sendiri. Kalau benar itu anak Cenuhan, harus disingkirkan. Siapa sih wanita ini? Mamanya kakakmu. Bukan kok, dia tante kecil kakakku. Katakan dari tadi, bikin deg-degan. Sudah kuduga. Masa sih tante bisa seperti begitu? Cici, mana kakakmu? Tante Bai, kakakku ada urusan, dia kembali ke kantor. Luohan tidak ada. Lihatlah wajah ini, wajah genit. Aku peringatkan kamu, keluarga Chen bukan sembarang orang bisa masuk. Si Pat Berkmas dan pergi dari sini. Shubao adalah tunangan kakakku. Sebentar lagi bisa ambil surat nikah. Si Pat sekali putuskan hubungan, gadis sekarang. Sungguh tidak tahu malu. Memang benar rubah genit, aku peringatkan kamu. Aku diperintahkan kakakku untuk mengusir wanita ini dari keluarga Chen. APA? Ibu angkatku yang mau usir Shubao? Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ayo, buang dia keluar. Ayo, buang wanita ini keluar. Jangan berani-berani. Aku peringatkan kamu. Aku sudah latihan bela diri. Kenapa? Takut sama wanita? Ayo serang.
kepada kalian. Jika kalian tidak mau berdiskusi dengan baik, aku juga sedikit menguasai bela diri. Shubao, kamu hebat sekali. Aku cuma belajar 2 hari, aku juga nggak tahu bisa sehebat ini. Terbalik, benar-benar kekal below. Ngapain diam aja? Buang perempuan ini keluar. Semua konsekuensinya, aku yang tanggung. Ayo, Lepaskan. kalian ngapain? Lepaskan kami. Xingbao, kamu tunggu di sini. Aku pergi bantu mama. Oak. Di sini ada nomor telepon papa, kalau kita kenapa-napa. Ingat telepon dia. Jangan ganggu mama aku. Datang lagi satu beban. Dia bukan beban, dia adalah hartaku. Baik, aku bilang, kenapa kamu bisa memaksa? Tinggal di keluarga Chen, ternyata. Mau kami bantu besarkan anakmu ya? Apa nanti? Mau rebut harta keluarga Chen juga? Kamu ngomong sembarangan. Shubao bukan orang seperti itu. Lukai anjingku mau kabur? Anakku alergi bulu anjing, aku mau bawa dia ke rumah sakit. Nggak mungkin. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Aku mohon, biarkan aku bawa anakku ke rumah sakit. Kalau ditunda terus, bisa berakibat fatal. Ke rumah sakit? Anakku belum ke rumah sakit. Mana bisa dibandingkan dengan anjingku? Anjingmu nggak ada apa-apa. Aku kasih tahu kamu, anak haram yang nggak punya ayah kandung. Nyawa anakmu mana bisa dibandingkan dengan anjingku? Bisnis kita semester ini sudah mencapai target. Semester depan. Papa, ada orang jahat. Mengganggu mama dan Chuan Bao. Cepat selamatkan kami. Rapat selesai, siapkan mobil ke villa. Siap. Cuma ngincar uangnya, Chen. Bawa beban lagi, menurutku, perempuan ini nggak tahu sudah tidur dengan berapa pria. Tidak tahu malu. Aku kasih tahu, keluarga Chen nggak akan menerima. Perempuan murahan yang melahirkan anak haram. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Bibi Bai, kamu mau bikin korban jiwa? Kenapa? Kamu mau selamatkan dia? Boleh juga. Asal kamu berlutut dan meminta maaf pada anjingku. Aku akan suruh orang antar kalian ke rumah sakit, setuju? Baik. Aku minta maaf pada anjingmu. Maafkan aku. Aku sudah minta maaf. Sekarang bolehkah aku bawa anakku ke rumah sakit? Hei, buang dia keluar. Siapa yang berani? Chuan Bao alergi, cepat bawa dia ke rumah sakit. Seseorang ke rumah sakit. Ayah, dia ini. Anjingna. Bikin Chuan Bao alergi dan pukul mama pakai kayu. Xiaohan, wanita ini, bawa anak sampah, masih berani mengincar. Harta keluarga Chen, jangan sampai. Tertipu wanita penggesap ini. Gandakan balas dendam untuk penderitaan nyonya. Siap. Jeluhan, kamu hilang? Aku bibimu, kembalilah. Beraninya kau. Aku ini orang tua Xiaohan. Berani pukul aku? Dasar anak haram. Percaya tidak? Aku bisa pecat kamu? Semua yang terlibat. Typecat. Kak, biar aku bantu Shubao. Tidak usah. Kamu naik mobil belakang saja. Chuan Bao. Bercanda apa ini? Kakakku ini orang yang super jijik. Dulu ada wanita tak sengaja. Benar-benar tak sengaja. Sentuh bajunya sedikit. Langsung diperintahkan diusir dari kota. Dia malah menggendong Shubao.
Xingbao, kamu bisa akupunktur? Iya, aku jago menusuk orang. Sekarang, alergi Chuan Bao sudah stabil, tinggal ke rumah sakit infus. Besok pasti sudah sembuh. Tak disangka, mama sampah Shubao ini bisa melahirkan Xingbao dan Chuan Bao. Yang jenius begini. Ya ampun, pengincuri satu. Gimana ya, melahirkan biasa mana ada yang enak kayak nyuri. Ayo kita pergi. Cucuku, ini ada di mana sih? Harus cari di mana? Sudah ketemu? Belum ketemu pulang buat apa? Carry lagi. Cepat cari. Cucu kesayanganku, kemana dia pergi? Keluarga Chen, 9 generasi hanya punya satu keturunan, 2 anak ini. Adalah harta berharga keluarga kami, Emma's Murni, bukan? Apa mereka akan ganggu orang? Siapa berani mengganggu anak keluarga Chen? Kalau aku tahu siapa yang mengganggu kukuku, cucu perempuanku, nenek ini akan menggilai hidup-hidup. Kyuku. Sekolahnya capek ya. Hari ini mau makan apa? Aku mau makan KFC. Makan KFC? Oke, kakek sekarang ajak kamu makan. Benar-benar menyakitiku, merasa aku tidak punya cucu laki-laki. Kemana perginya cucuku? Sudah, nenek pasti ketemu. Kalau benar-benar tidak ketemu, aku jadi cucumu. Aku tidak mau. Kamu terlalu tua, aku mau cucuku saja. Di mana cucuku? Kemana perginya cucu? Tuhan tolong aku, bantu aku menemukan cucu laki-laki dan perempuanku. Kak, biayanya sudah aku bayar semua, kata dokter. Alergi cuan-cuan tidak masalah lagi. Setelah hari ini, ruam merahnya akan hilang semua. Xing-xing sudah menemani cuan-cuan. Maafkan aku. Aku tidak merawat kalian dengan baik. Kamu masih ada urusan? Bukankah seharusnya aku yang bertanya itu? Kak, kalau kamu benar-benar tidak suka Shushu, lebih baik kita lupakan saja. Aku tidak mau Shushu terluka bersamamu. Meskipun Shushu punya 2 anak. Tapi kejadian di Hotel Chenxi 6 tahun lalu adalah kesalahanku. Dia benar-benar gadis baik. Apa katamu? 6 tahun lalu, Hotel Chenxi. Benar-benar dia? Pantas saja aromanya persis seperti wanita itu 6 tahun lalu. Aroma melati yang sama persis. Sayang. Sinar udah cepat. Harus cepat, aku mau hasilnya hari ini. Baik, Pak Chen. Kak, kamu curiga anak Shushu adalah milikmu? Ini terlalu mengada-ada. Jadi dulu aku memberi Shushu. Model pria yang diatur. Model pria. Kamu memberinya model pria. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Pernah mengatur untuk Shubao. Kak, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ini obat untuk dioleskan ke Shubao, sekali sehari. Oleskan di bagian luka. Tidak menyangka, aku datang ke rumah sakit untuk aborsi. Masih bisa mendengar kabar ini. Jika Chen Luohan 6 tahun lalu benar-benar punya anak, apakah harta keluarga Chen masih akan jatuh ke tanganku? Tidak boleh, anak ini. Apakah itu anak Chen Luohan atau bukan? Harus bukan. Benar-benar anak kandung. Maaf, Tidak apa-apa. Dokter Jiang. Tunggu sebentar. Kakak, Xiao Fan. Kamu ini, Kak, kamu tidak tahu, si rubah itu membuat Xiao Han terpesona. Dialah yang menghasut Xiao Han memukulku sebagai pera.
lukamu ini, semua itu ulah si kubis kecil itu. Terlalu kejam, ini bukan kubis kecil. Ini jelas-jelas granat, Kak. Aku juga bukan untuk diriku sendiri. Wanita ITU, membawa anak haram, kalau masuk ke rumah, pasti akan merebut harta keluarga kita. Bagus, Kak. Lukaku, Kak tidak sengaja. Tidak apa-apa. Kukira kubis kecil, ternyata dia ikan piranha. Kak, bukankah Kak ingin mencari cucu Kak? Kalau wanita berada ular ini membawa anak haram itu masuk, maka cucu Kak masih bisa hidup tenang? Bukankah akan disiksa sampai mati oleh mereka? Wanita ITU, di mana jauh? Di rumah sakit Chen. Baik. Besok, aku akan ke rumah sakit. Temui dia. Baik. Direktur Chen, ruam si kecil sudah hilang. Besok, kalau tidak kambuh, bisa pulang. Baik. Hyunshu, Nyonya muda sudah bangun, Direktur Chen kalau tidak ada urusan lain. Aku pergi dulu. Ayah, Mama tidak apa. tenang, Mama kamu baik-baik saja. Dia sudah sadar. Ayah, apakah tante jahat itu akan kembali mengganggu? Mama dan Chuan? Bai Shufen pingsan setelah dicambuk 20 kali, lalu dibawa kembali ke rumah tua. Adapun orang yang memukul nyonya muda dan si kecil telah dipecat. Apakah Sio dan nona kecil puas dengan hasil ini? Ayah, Mama bilang harus bisa memaafkan orang. Asal dia benar-benar sadar salah, kita maafkan saja. Baik. Ada petir. Mama paling takut petir. Dia takut petir. Iya, sekali. Setelah petir membuat Mama kaget. Mama demam terus selama 7 hari baru sembuh. Chuan dan aku sampai kaget setengah mati. Ayah, maukah kamu periksa Mama? Baik. Kalian berdua tinggal di sini, ada apa-apa? Suruh paman ini, mengerti? Baik. Semoga Mama bisa manfaatkan kesempatan, dapatkan sugar daddy. Rumah ini tanpa kami, benar-benar berantakan. Kakak bodyguard, tahukah kamu di ruang mana cuanku? Ruam Cuan sudah banyak berkurang. Dan dia sudah bangun. Sing menemaninya. Jangan terlalu khawatir. Kamu baik-baik saja? Sing bilang kamu takut petir. Aku takut petir? Kenapa aku tidak tahu? Sing, Mama sangat sayang kamu. Sugar Daddy Mama bergantung pada kalian berdua. Betul. Aku takut petir. Aku sudah takut sejak kecil. Tenang, malam ini. Aku akan menemanimu di sini. Kalau begitu, repotkan kamu malam ini. Ditemani pria tampan dan kaya seperti ini, sepertinya tidak rugi juga. Mikirin apa? Tidak kok. Aku tidak mikirin apa-apa. Tiduran yang baik, aku obati lukamu. Ini tidak usah, aku bisa sendiri. Tidak boleh. Kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, biar aku. Tahan ya. Jangan bilang, skill Sugar Daddy cukup bagus. Sudah. Terima.
Terima kasih Tuan Kaya. Ini juga kecelakaan kerja. Harusnya kamu kasih aku uang ganti rugi atau apa gitu. Kamu segitu cintanya uang? Tentu saja. Siapa yang nggak suka uang? Apalagi aku punya 2 anak kecil. Buat dibiayai. Gini aja, lihat pertemanan kita. Aku kasih diskon. 50 juta, gimana? Terima kasih Tuan Kaya. Masuk. Pak Chen, laporan tesnya sudah keluar. Kamu keluar dulu. Siap. Ini maksudnya APA? Katanya Dokter Jiang sedang berantem sama istrinya soal hak asuh anak. Sayangnya, istri Dokter Jiang itu putri keluarga Ruan yang terkenal di kota utara. Dan pengacara grup Ruan itu terkenal jago banget. Nggak pernah kalah sidang, kecuali orang itu. Dapatkan pengacara Liang Huairen. Tentu saja. Ini kontaknya. Kamu mau apa? Benar-benar nggak bisa waspada. Sampai Chen Wohan punya anak. Lalu urusan suamiku mewarisi harta keluarga. Bisa gagal dong? Nggak boleh. Aku harus buruan kasih tahu Qin Yuan. Aku mau kamu palsuin laporan tes genetik. Yang hasilnya mereka bukan hubungan orang tua anak. Casey ke Chen Luohan. Oak. 6 tahun lalu. Kamu pernah ke Hotel Chelsea? Dia jangan sampai tahu. 6 tahun lalu aku sewa model cowok, dia pasti anggap hidupku berantakan. Ini, aku bisa jelasin. 6 tahun lalu, emang aku ke Hotel Chelsea, tapi waktu itu cuma datang reuni teman sekelas. Minum dikit terus pulang. Beneran. Kiki teman sekelasku, kumpul sama dia. Harusnya nggak bohong kan? Beneran? Nggak percaya tanya aja Kiki, dia kan adik kamu. Dia pasti tidak berbohong. Mungkinkah wanita 6 tahun lalu? Bukan Hyun Shu? Di ingatanku, kamar mama memang dari sini. Kenapa bisa salah? Kakak perawat. Maaf tanya, ruang rawat inap dewasa area A ke arah mana? Rawat inap dewasa, naik lift ini, lantai 4 belok kanan. Langsung sampai. Terima kasih kakak perawat, kamu cantik sekali. Sampai jumpa. Cucu perempuanku, akhirnya kutemukan. Cucu perempuan. Di sana, cepat, masuk. Ibu, kenapa kamu di sini? Kamu anak durhaka, akhirnya muncul juga. Kupikir, kamu ditarik laba-laba siluman ke sarangnya. Tidak bisa keluar lagi. Ibu, ngomong apa sih? Hyun Shu bukan. Wanita seperti yang kamu bayangkan. Jangan halangi aku mencari cucu perempuanku. Aku baru menemukannya hari ini, tidak boleh karena anak durhaka sepertimu. Menghilangkannya lagi. Cucu perempuan apa? Aku tidak punya keturunan, kamu kan tahu. Tuan muda, tes DNA sudah dilakukan. Kamu memang punya 2 anak yang terpisah di luar. Ternyata wanita yang tidur denganku 6 tahun lalu. Bukan Hyun Shu. Lalu anaknya? Anaknya? Anaknya sudah kabur. Tengka, Haria ini. Kalau aku tidak menemukan cucu perempuanku, aku akan menghancurkan kalian. Semua. Cucu perempuan. Ini anakku. Bukan. Ibu. Cepat panggil direktur, cepat. Ibu, kamu sadar? Mari, pelan-pelan. Ibu, kamu tidak apa-apa? Ada. Sakit di mana? Perlu panggil direktur? Sakit di mana? Sakit hati. Di mana cucu laki-laki dan cucu perempuanku? Ibu, tenang.
Setelah menemukan anak-anak itu, aku pasti akan membuat mereka kembali ke keluarga, dan aku juga akan memberikan wanita itu kompensasi yang semestinya. Kompensasi? Kompensasi terbaik adalah kamu menikahi ibu anak-anak itu. Tidak mungkin. Kamu anak durhaka. Kamu mau main-main lalu pergi begitu saja. Bu, buah yang dipaksa dipetik tidak manis. Aku tidak peduli manis atau tidak, yang penting bisa menghilangkan dahaga. Harus menikah dengan ibu anak itu. Aku tidak akan menikahi wanita yang hanya mencari kemewahan dan ingin memanfaatkan anak untuk masuk ke keluarga Chen. Kamu mau bikin aku mati marah ya? Bawa Hyunshu ke sini. Bu, Aku beritahu kamu, hari ini antara dia atau aku, tidak bisa keduanya. Aku tidak akan membiarkannya masuk ke rumahku. Tante. Tolong, jangan usir aku, gadis malang ini. Baik. Perasaan tulus antara kita seluas padang rumput. Badai bertubi-tubi tidak bisa memisahkan. Tante, jika kamu benar-benar ingin memisahkan kami, maka wanita ini benar-benar suka uangnya? Apakah kamu bernama Hyunshu? bagaimana Anda tahu? Apa katamu? Lihatlah aku ini pelupa. Xiaohan, dia adalah calon istrimu. Apa? Apa maksudnya? Keluarga He dan keluarga Bai kami sudah berteman turun-temurun. Ibumu Jiang Yanci adalah sahabat karibku, kemudian kami Menikah bersama. hamil bersama. Kami berencana jika lahir anak laki-laki dan perempuan akan dijodohkan. Oh, begitu rupanya. Kemudian, ayahmu meninggal, ibumu juga ikut bunuh diri. Cake Mew, agar kamu tidak sedih, membawamu pergi dari Jiangcheng. Xiaohan bisa menikah dengan Shu Bao. Selalu menjadi harapan aku dan Yan Er. TAPI. Bagaimana dengan ibu cucuku? Bu, aku dan ibu anak itu tidak ada perasaan bersama-sama. Ini juga akan menyakitinya lagi. Tenang saja, setelah menemukan ibu anak itu, aku pasti akan memberinya kompensasi yang sesuai. Dan aku percaya, Hyunshu akan memperlakukan anak itu dengan baik. Aku bukan pelakor, kan? Kami menikah berdasarkan perjanjian. Saat ibu anak itu kembali, aku akan mengalah. Saat itu, uangku juga sudah cukup. Tenang, Bu. Aku pasti akan baik kepada anak itu. Aku janji. Benar juga. Kita bisa memberikan kompensasi uang kepada ibu anak itu. Siapa tahu, ibu anak itu sudah menikah. Selesai. Segera selesai. Bocah nakal, mulai sekarang kau harus baik kepada Yunshu. Umumkan kepada semua orang, 2 hari lagi adalah hari yang baik. Kita akan mengadakan pesta pertunangan mega untuk kalian berdua. Baik. Ada apa? Luka di punggungku sepertinya terbuka lagi. Aku akan memeriksanya untukmu. Ini tidak baik. Dengar kata-kataku. Bukannya belum pernah melihat. Aku ternyata bereaksi terhadap wanita ini. Mungkinkah dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku? Sayang. APA, Chen Wuhan punya anak laki-laki berusia 6 tahun.
Gigi, apakah kau salah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku salah? Ini kubeli dari Dr. Jiang. Laporan tes genetik tertulis di sini. Coba Hondan. Hi Chuan adalah hubungan orang tua dan anak. Hi Chuan. Ada apa, Bu? Kau kenal anak itu? Ibu anak ini adalah wanita yang akan dinikahi sepupumu. Namanya Hyunshu. Sepertinya wanita dan anak itu harus mati. Malam ini, aku akan menyuruh orang membunuh mereka. Harta keluarga Chen harus menjadi milik kita. Apa yang menjadi milik kalian? Kalian bertiga, wajahmu penuh ketegangan. Ini di belakangku. Sedang melakukan apa? Kakak, ini Kinyuan. Dan Sizhi sedang bertengkar, bahkan mau bercerai. Aku sedang mencoba mendamaikan mereka. Ya. Ibu baru saja menasihati kami untuk tidak bercerai. Kakak, kemarin kamu pergi ke rumah sakit untuk menemui si perempuan jalang itu. Bagaimana hasilnya? Perempuan jalang APA? Aku kasih tahu, Shubao. Dia adalah calon menantuku yang aku tentukan sendiri. Dia adalah sahabatku. Anak perempuan Zhang Yanxiai. Aku bahkan pernah menggendong Shubao waktu kecil. Dasar perempuan bajingan. Ternyata anak perempuan Jiang Yanqi. Ngomong-ngomong, aku sudah mengatur pesta pertunangan Xiaohan dan Shubao. 2 hari lagi. Nanti kamu yang awasi, siapkan semuanya. Baik. Bagaimana ini, Bu? Kita tidak bisa benar-benar membiarkan perempuan itu masuk ke rumah kita. Bu, kalau Hyunshu di acara pertunangan, tidur dengan pria lain. Menurutmu, apakah Nyonya Chen masih mau menerimanya? Maksudmu? Serahkan saja padaku. Aku pasti akan membuat Hyunshu si bajingan itu kehilangan reputasi dan menderita lebih dari mati. Aku benar-benar kagum padamu. Shubao, kenapa? Aku juga tidak tahu. Mungkin kemarin malam kedinginan. Kamu keluarkan semua pikiran kotor di kepalamu. Buang itu. Shubao, kamu tega sekali padaku, kamu tidak mencintaiku lagi. Memang benar perempuan yang mudah tergoda oleh penampilan. Aku paling mencintaimu, Kibao. Halo bos, bos mau pergi? Ada yang bisa saya bantu, bos? Kartu ini tidak ada batasnya, silakan dibelanjakan. Tiba-tiba merasa sangat tampan, ini bagaimana ya? Ini kartu hitam kedua. Benarkah? Untukku? Iya. Ini uang jajanmu. Lebih tampan lagi, bos. Dadah. Shubao, aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Kamu licik sekali. Sedang merencanakan apa lagi? Eyo. Anak-anak jangan lihat. Apa-apaan ini? Tidak cocok untuk anak-anak. Dekat APA. Menaklukkan kakakku, itu yang penting. Aku juga tidak bisa menggunakan segala cara. Lihat, Seksi dan polos bersatu. tidak ada pria yang bisa lolos dari godaan seragam. Shubao, kalau mau menaklukkan hati pria, harus menaklukkan ginjalnya. Bukannya perut? Ah, terserah. Shubao, menurutku set ini juga bagus. Sangat cocok dengan karaktermu. Tidak bisa. Aku tidak bisa memakainya. Tidak suka permainan seragam. Tidak apa-apa. Telepon, minta toko mengirim beberapa set lagi untuk kamu pilih. Semoga Kiki membelikanku baju yang normal. Semoga kakakku mengerti niat baikku. Dengan tulus, belikan aku beberapa Hermes atau apa saja. Kalau begitu lebih baik lagi. Perusahaan kami tahun ini, labanya naik cukup besar. Keuntungannya adalah Aku sampai melihat Raja Neraka hidup tersenyum. Benar-benar langka. sepertinya ada sesuatu nih. Aku tebak, pasti cowok.
Calon Nyonya Direktur mengirim pesan ke Direktur. Pohon besi akhirnya berbunga, aku sampai menangis. Apa-apa, aku melihat gosip besar. Direktur ternyata mau menikah. Hatiku yang berdebar-debar akhirnya mati. Lanjutkan. Baik, tahun ini kita bisa lebih meningkatkan lagi. Yang kedua dan keempat jangan. Shubao, cepat coba bajunya. Siap. Mama cantik sekali. Mama Putri, semua baju di sini bisa dicoba satu persatu. Untuk kulihat? Tentu saja, aku ganti dulu. Putri, butuh ksatria untuk melayanimu? Chuan Bao, kamu lucu sekali. Bilang. Suka, karung warna apa? Tante bisa pakai. Karung yang kamu suka, untuk mencurimu. Jangan kagumi kakak. Kakak hanya legenda. Chuan Bao, ini lelucon kuno beberapa tahun lalu. Mama angkat. Aku urus, kamu tenang aja. Nanti pas Shubao pakai baju perang pilihanku, nggak takut lagi sama kakakku. Dia nggak bakal kayak serigala kelaparan. Oke, semoga Shubao bisa sembuhkan penyakit kakakmu. Tahun depan, kita bisa punya 3 bayi sekaligus. Nanti, aku bakal puas banget, Bu. Santai aja, aku kasih tahu rahasia. Shubao itu mudah hamil loh. 3 bayi sekaligus, pasti berhasil. Kepala rumah tangga. Cepat, bakar dupa penggoda di kamar tuan muda. Baik, Ya Tuhan, lindungilah anakku. Pulihkan kejantanannya. Pak Presdir, aku udah maksimal, tapi lawannya. ITU hacker Parangkat Wu terbaik dunia. Jack Sekop, aku juga nggak tahu kenapa. Dia tiba-tiba serang anak perusahaan kita. Bisa lacak alamat IP-nya? Nggak bisa. Dia pakai satu-satunya komputer di negara ini. Yang bisa ganggu semua sinyal, komputer iblis. Kita nggak bisa lacak posisi pastinya. Kasih waktu 1 hari, perbaiki celah keamanannya. Siap, pasti beres. Keluar. Tenang aja, skill hackerku nggak bisa ditembus. Kamu bisa coding? Coding seru banget. Chuan Bao suka banget. Andai Chuan Bao beneran anakku. Gimana kalau ayah cari guru terbaik buat ngajar kamu? Guru mana ada yang lebih jago dari aku? Hacker Parangkat Wu dunia? Udahlah. Gimana pun juga buat bikin ayah senang. Makasih ayah. Ayah cari mama dulu, kamu tidur ya? Oke, selamat malam ayah. Ini bukan aku. Jadi, kamu suka gaya begini ya? Bukan aku. Kamu pasti Yunshu kan? Aku istri sepupu Pak Chen. Juzizi. Halo. Ini tradisi keluarga Chen, calon istri sebelum tunangan. Harus minum teh kerukunan ini, biar hidupnya harmonis. Baik.
Silakan minum teh ini. Kau akan terbakar nafsu. Gimana, dia minum? Sudah. Bagus. Asal perempuan ini minum teh yang udah dibubuhi ini. Lalu suruh Heibao masuk, nanti beras jadi nasi deh. Gue mau lihat si Jalang ini masih bisa masuk rumah siapa yang mau. Perempuan yang gak suci? Mereka ternyata mau celakain Shubao. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Walaupun 6 tahun lalu, Hyunshu dan Pak Chen punya anak. Terus gimana? Kalau masalah Anik Hisham, siapa yang bego perkaya? Anaknya itu anak sah keluarga Chen? Dia cuma pantas jadi anak haram. APA? Anaknya Shubao. Ternyata anaknya Xiao Han? Kalian ini binatang. Keluarga Chen udah baik banget ke kalian, kasih makan. Kalian malah balas dendam begini, mau celakain cucu gue. Cucu perempuan gue. Terus gimana? Mau apa? Dasar tua bangka, udah saatnya lo mati. Kamu, Jangan halangi gue cari duit. sayang, kita nggak usah pedulin dia. Jangan sampai si tua bangka ini merusak rencana gue. Kamu mau ngapain? Nenek Chen, tolong! Tolong! Nenek Chen, Shubao, Nenek, sebenarnya, dua anakmu itu adalah milik Chen. Nenek, Dua anakmu itu adalah milik Chen. Nenek, sadarlah. Cepat, bawa nenek ke rumah sakit. Diam aja ngapain? Cepat bantu angkat. Bawa ke kamar, cari ahli bedah terbaik di negeri ini. Harus cepat. Cepat. Kamu ngapain? Bajingan, bibiku begitu baik padamu, kau berani membunuh bibiku? Anjing tak tahu terima kasih. Membunuh. Bukan aku, saat aku tiba, nyonya tua. Sudah pingsan di lantai. Kau masih bilang bukan kau? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau ini memfitnah. Ada apa? Sayang, wanita inilah. Aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku. Dia mendorong bibi ke bawah. Ini fitnah. Bajingan, kau membunuh bibiku, masih mau membela diri? Kau bilang aku memfitnahmu? Apa kami semua di sini sedang memfitnahmu? Ya, dia pembunuh. Nyonya tua, untuk pesta pertunangan ini, menghabiskan 5 juta untuk dekorasi, tapi hasilnya? Mendapat selakun hijau seperti ini, benar-benar anjing tak tahu terima kasih. Menurutku, wanita beradi ular dan berakan seperti dia harus diusir dari kota selatan. Ya, usir dari kota selatan. Kalian berdua, bawa dia ke kantor polisi. Aku akan membuatnya membusuk di penjara. Lepaskan aku. Aku wanita Chen Luohan. Sebelum kebenaran terungkap, kalian tidak boleh menghukumku. Kau membunuh ibu kandung sepupuku, bibiku. Kau masih berharap sepupuku melindungimu? Dia tidak membunuhmu saja. Sudah bagus. Lepaskan aku. Lepaskan kau. Bajingan, bersiaplah mengaku di penjara. Siapa yang berani menyentuhnya?
Aku difitnah. Aku tidak membunuh Nyonya tua. Siapa yang melakukannya? Kakak, kau tidak boleh terus salah. Wanita inilah yang mendorong Bibi dari lantai atas. Cepat bunuh dia. Kau yang memukul? Ya, wanita seperti ini harus dipatahkan tangannya dan kakinya. Lalu, Xiaohan, kau gila? Demi si pelacur ini kau memukul adikmu? Wanitaku, siapa yang izinkan kalian menyentuhnya? Dasar anak durhaka. Pelacur ini, apa yang kau berikan padanya sampai dia begitu terpesona? Wanita jahat. Ibuku bukan pelacur. Apalagi pembunuh nenek. diam. Orang dewasa bicara, mana hak anak haram? Seperti kau bicara, cepat pergi. Sing Bao bukan anak haram. Juga anakku Hyun Shu. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak membunuh Nyonya tua. Bukti. Aku. Chen Luohan. Aku sangat percaya padamu. Jangan sampai kau menipuku. Tidak ada kan? Tidak ada tapi masih mengulur waktu di sini. Baik. Kalau hari ini aku bisa menunjukkan bukti. Kau harus meminta maaf dengan bersujud. Untuk tuduhan palsumu hari ini. Baik, kalau hari ini kau bisa menunjukkan bukti ketidakhadiran. Aku tidak hanya akan bersujud minta maaf, tapi juga membungkuk 3 kali. Meski harus membuktikan diriku bersih. Aku akan menguliti mereka. Kalau tidak, mereka akan semakin semena-mena padaku dan bayiku. Jangan menyesal. Baik, Ikan sudah masuk perangkap. kau tidak akan bilang mau memeriksa rekaman kamera kan? Di sini sama sekali tidak ada kamera. Dasar jalang, tunggu saja kematianmu. Bagaimana kalau aku bilang ada? Tidak ada kamera di sini. Semua orang di rumah tua tahu. Di sini tidak ada. Tapi bukan berarti di tubuh Yunshu tidak ada. Di bros baju tradisional Yunshu, tersembunyi kamera Nick Tingale. Bisa mengakses rekaman kapan saja. Rekaman sistem Nick Tingale, itu sistem militer. Tidak hanya bisa melihat gambar, tapi juga mendengar suara. Katanya kamera ini kecil seperti kuku. Mata telanjang tidak bisa melihatnya. Tuan sayang, sekarang bergantung padamu. Ayah tenang, Chuana kan membuktikan ibu. Tidak bersalah. Ayah lihat. Nyonya Chen ada urusan denganku, aku keluar dulu. Sekarang, bisa membuktikan aku tidak bersalah kan? Tidak, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sudah waktunya kau menepati janjimu. Kakak, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Semuanya dia, si jalang ini yang menyuruh senaknya. Aku salah paham sama kakak ipar, ini benar-benar bukan salahku. Kinyuan, jelas-jelas kamu. Diam, kamu ini perempuan jalang, menghasut Kinyuan. Memfitnah kakak iparmu, masih berani membantah? Aku? Cepat pergi dan sujud minta maaf ke kakak iparmu. Maafkan aku. Apa aku bilang kamu boleh bangun? Kamu suruh wanitaku minum obat, hari ini dia minum 1 gelas. Kamu harus minum 10 gelas. Tidak, aku tidak mau minum. Kak, ini tidak boleh, Sisi sedang hamil. Kakak ipar, kamu, lihat. Sisi sudah minta maaf, lepaskan dia. Bagaimana kalau? Suntikan paksa. Bawa pergi. Aku pergi sendiri.
Terima kasih ayah, hari ini membelaku. Ayah, tadi waktu membela ibu, keren banget. Kalau sudah besar, aku juga mau menikah dengan pria seperti ayah. Singbao, kamu masih kecil, sudah mikir nikah? Subao. Kalau sudah besar, aku juga mau seperti ayah. Melendangamo. Baik, Cuan Bao, benar-benar baju hangat ibu. Tidak baik, kondisi nenek sangat tidak optimis. Nenek ini terlihat familiar. Nenek yang aku tolong waktu itu. Direktur Chen, kepala nenek terluka parah. Harus segera dilakukan operasi otak untuk menghentikan pendarahan. Kalau tidak, nyawanya tidak tertolong. Ibu, sebenarnya nenek tidak perlu operasi otak. Kamu anak siapa? Bernie Minaila. Urusan orang dewasa. Lihat, dari nenek hidam kebiruan. Jelas-jelas keracunan yang menyebabkan pendarahan. Kamu tahu aku siapa? Aku lahir dari keluarga dokter. Aku dokter bedah terkenal di Nancheng. Dijuluki tangan suci bedah. Mana bisa kamu, anak kecil, menuduhku? Kamu ini orang dewasa mengganggu anak kecil. Kamu tahu Singbao siapa? Siapa? Dia, bukan siapa-siapa. Hanya saja, Paman Dokter, kamu salah. Singbao hanya mengoreksimu saja. Kakek pernah bilang, dia tidak ingin diganggu. Di luar, tidak boleh menyebut namanya. Kamu anak siapa? Sebenarnya, kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Mereka adalah anak-anakku. Sebagai ibu dari Singbao, aku sangat percaya padanya. Singbao mewarisi ilmu kakekku dalam mengobati dan mendiagnosis. Tidak pernah sekali melakukan kesalahan. Tuan Chen, tolong usir orang yang tidak berkepentingan. Jangan tunda waktu terbaik untuk mengobati nenek. Sing Sing. Ayah, kamu percaya pada Singbao, kan? Sing Sing. Ayah, kamu percaya pada Singbao, kan? Tidak boleh. Hyun-shu, kamu bawa anak Castle ke sini untuk carry perhatian? Kesehatan kakakku selalu baik, aku yang merawatnya. Keracunan apa? Jangan asal tuduh. Kalau mau tahu ada keracunan atau tidak, periksa saja. Baik, kalau kamu bisa membuktikannya, besok aku akan berguru padamu. Lihat, jarum perak berubah warna hitam kebiruan. Ini menunjukkan nenek sudah lama keracunan parah. Kukira ada metode verifikasi yang canggih. Jarum perak akan berubah hitam jika terkena darah. Ini sudah dibuktikan oleh para ahli terkemuka. Bagaimana jika aku bisa menyembuhkan nenek? Kamu pasti tidak mungkin bisa menyembuhkan. Tuan Chen, jika kamu berani membiarkan anak ini mengobati, jika ada masalah apapun, aku tidak akan membantu sama sekali. Xiaohan, dia ibumu, bagaimana bisa kamu percaya? Perkataan anak kecil? Sing Sing. Kamu yakin bisa menyembuhkan? Tentu, serahkan pada Singbao. Nenek mungkin tidak akan bertahan lama, kamu tahu tidak? Kamu hampir jadi pembunuh, masih kecil sudah begini. Aku tidak membunuh nenek. Nenek sedang mengeluarkan racun. Setelah nenek memuntahkan semua darah beracun, dia akan baik-baik saja. Sudah cukup. Kalian bertiga adalah pembawa sial, siapapun yang bertemu kalian. Benar-benar sial 7 turunan. Singbao bukan pembawa sial. Sebentar lagi. Rekan nenek benar-benar akan kaliur semua. Singbao kami bukan pembawa sial. Kalian mendu Singbao. Harus minta maaf pada Singbao. Apa? Minta maaf pada pembunuh? Tidak mungkin. Aku beritahu, aku akan menuntut kalian. Kalian merusak reputasiku, aku akan membuat kalian masuk penjara. Seseorang, usir mereka bertiga keluar. Cukup. Sing Sing tidak berbohong, dia benar. Apa maksudmu? Di wajah ibu. Sudah mulai kembali berwarna. Sekarang percaya aku? Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Dr. Lee. Anda bisa pergi. Ini. Singbao jangan menangis. Kalau begitu beritahu Mama. Nenek Chen, kapan bisa bangun? Luka nenek tidak terlalu parah. Tapi nenek terbentur kepala. Harus menggunakan sesuatu atau kejadian yang berarti bagi nenek untuk merangsangnya. Mama,
Apa yang paling berarti bagi nenek? Kamu tahu? Nah, dua anak itu Sebarkan informasi ke seluruh jaringan. Berusaha sekuat tenaga untuk menemukan dua anak itu, terutama yang dulu. Staf hotel. Gali sedalam-dalamnya, harus temukan mereka. Siap, Pak Chen. Ada informasi tentang anak-anak itu? Ada foto anak itu? Ada. Ini yang nenek lihat setiap hari. Foto dua anak itu mana? foto ini gelap, sebagian besar tertutup pohon. Hanya ada dua bayangan kecil. Ini, kalian serius? Ada yang lain? Tidak ada. Kakek, foto ini dari mana? Aku ingat, foto ini diambil di persimpangan Jalan Dansi. Foto CCTV. Foto ini dibeli nenek dengan harga 300.000. 300.000. Kaya banget ya keluarga ini. Bukan, semua rekaman CCTV itu bersama Dansi. Semua rekaman harus didapatkan. Tidak berguna. CCTV di persimpangan Dansi sudah rusak, sama sekali. Tidak ada fungsi penyimpanan. Foto ini difoto langsung oleh satpam saat itu. Bagus sekali. Sepertinya langit pun membantuku. Apa susahnya? Beri aku 1 hari. Aku bisa memulihkan data rekaman. Cuan sayang. Kamu benar-benar bisa melakukannya? Tentu saja. Aku ini Jack Sekop. Cuan sayang, Mama percaya padamu, kamu yang terbaik. Mama, Sing sayang juga mau. Baik, Sing sayang kita juga yang terbaik. Dia bisa memulihkannya. Hyunshu si jalang itu. Sebenarnya apa latar belakangnya? Tidak boleh. Aku harus menyingkirkan Hyunshu dan 2 anak haramnya. Jangan sampai mereka memulakan data rekaman. Hari ini terima kasih ya. Tidak usah. Melayani bos besar adalah tugasku sebagai pihak kedua. Yang harus dilakukan. Kamu mau apa? Bos besar, mau memberi hadiah ya? Kalau bos besar mau memberi hadiah, bagaimana dengan gaji kita? Wanita ini selalu saja cinta uang. Mulai hari ini, 500.000 sebulan bagaimana? Pihak kedua puas? 500.000. Kayak mendadak. Terima kasih, bos. Sayang. Terima kasih, sayang. Kalau bukan karena kamu hari ini membantuku, aku sudah difitnah orang lain. Sayang, sayang. Jangan bergerak. Bibimu datang. Sayang, lihat dia sudah pergi belum? Sudah pergi. Maaf ya, kalau bukan karena bibimu datang. Tidak seperti. Aku tahu. Kalau begitu, aku menginap di mana malam ini? Malam ini. Kamu ingat saya? Ini. Yang ini. Tidak baik deh. Kamu dan aku, kan bukan belum pernah tidur sekasur. Malam itu. Kamu yang memaksaku. Berani kamu bilang malam itu. Kamu tidak menikmati. Tidak, tidak, tidak. Kamu payah banget. Hyunshu. Apa yang kamu bicarakan? Kata-kata kasar. Berani sekali kamu. Bos besar payah. Aku benar-benar sepayah itu? Chen Luhan. Aku. Ada apa? Mau pergi ke rumah sakit? Chen Luhan. Ada apa? Mau pergi ke rumah sakit? Hari ini tanggal 15? Iya, tanggal 15. Ada apa? Tanggal 15 adalah hari aku datang bulan. Tolong, tolong aku. Tuan, ini air gula merah yang baru dibuat. Kenapa lama sekali? Maaf, Tuan. Keluar. Kenapa kali ini datang bulan sakit banget?
Buka mulut. Air gula merah yang sudah dimasak. Inikah rasanya diperhatikan? Sepertinya. Lumayan. Akhirnya berhasil pulih. Ayah akan segera menemukan anaknya. Singbao, kamu baik-baik saja? Dua anak haram itu benar-benar anak keponakanku yang baik. Siapa yang menumpahkan minyak di lantai sampai aku jatuh? Minyak. Tidak baik. Ada apa, Juan Bao, Singbao? Data yang baru diperbaiki hilang. Benar-benar hilang. Apa? Bersihkan bekas air di sudut mulutmu. Aku sekarang. Boleh menciummu? Tidak boleh. Itu bukan keputusanmu. Ayah, ibu. Cuman Bao. Kenapa sedih banget? Siapa yang mengganggumu? Oh ya, Ini salahku tidak menjaga data di rekaman. Bukan salah Chuan Bao. Chuan Bao sudah memulihkan data. Ada orang yang, saat Chuan Bao tidak ada, merusak komputer. Siapa yang menumpahkan minyak di lantai? Jangan sampai aku menangkapnya. Kalau sudah, aku akan menghukumnya. Menulis laporan 100.000 kata. Baiklah, ayah, tahu ini bukan salah Cuan. Tapi ayah, data hanya bisa dipulihkan sekali. Tidak bisa dipulihkan kedua kalinya. Maaf ayah. Tidak apa-apa. Tadi kan sudah menyuruh asisten Lee untuk menyelidiki karyawan hotel. Kita akan segera mendapatkan petunjuk baru. Benarkah? Presiden Direktur, saya sudah menemukan karyawan hotel yang bertugas saat itu. Baik, segera sini. Ada petunjuk? Jadi, Kalau begitu kamu pergi saja. Pergi jemput kedua anak itu. Ayah, aku ingin ikut denganmu. Kamu bawa Cuan saja. Begini, hatinya akan lebih tenang. ayo pergi. Mama, Xin gantuk. Kalau begitu kita tidur ya. Mama, selamat malam. Kiki, ada apa? Shu, cepat ke sini, ada banyak model pria ganteng, tinggi 180. 8 kotak perut, bisa galak bisa manis. Kamu di bar mana? Aku di bar pasar malam itu, cepat ke sini. Kamu diam di situ, jangan bergerak, tunggu aku jemput. Selesai. Ayo, malam ini kita harus minum semua. Jangan lari. Aduh, ayah. Kok minum segini banyak? Shu, kamu datang, ayo. Lihat, model pria di sini ganteng kan? Ayo. Pegang deh perutnya. Tidak boleh. Kamu lupa, sekarang aku wanita kakakmu. Kalau dia tahu, kamu bawa aku ke sini pegang model pria, dia pasti akan. Tidak boleh. Kalau kakakku tahu, pegang model pria, dia pasti akan membunuhku. Jadi, lebih baik kita cepat pulang. Tidak apa-apa. Aku minum 1 gelas lagi.
Bos, aku lihat. Wanita yang kau suruh aku tiduri itu. APA? Di mana kau melihatnya? Dia sekarang ada di bar. Dikelilingi sekumpulan pria buas, tidak bisa kabur. Benar-benar rezeki nomplok. Aku tidak peduli bagaimana kau mempermainkannya. Malam ini, buat dia menghilang dari dunia ini. 2 anak haram tanpa ibu. Mengendalikan mereka akan sangat mudah. Itu tidak masalah, tapi soal uangnya. Kau mau berapa? 1 juta. Aku akan membuatnya hilang tanpa jejak. Baik, deal. Kenapa kau minum secepat ini? Dewa minuman. Nah, bersulang, minum lagi. Bersulang. Bisa pulang sekarang? Tidak. Aku tidak minum lagi. Kibao. Aku mau minum lagi 1 gelas. Bisa minum, bisa minum. Baik, sekarang kau yang baik, ikut aku pulang. Bantu. Ayo, kita pulang. Pulang, baik, pulang. Kita pulang terus minum, minum. Bersulang, baik, 5 gelas. Mau kemana? Kalian berdua. Pergi sana. Kau siapa? Kau kakak aktif. Tapi aku tidak tertarik padamu. Justru wanita di belakangmu ini. Apa yang kau mau? Kau tahu siapa aku? Kau tidak lebih dari tunangan Chen Luhan, orang terkaya di Nancheng. Tunangan Tian Luhan. Kalau kau sudah tahu siapa aku, mana mungkin kau tidak segera pergi? Tunangan Chen Luohan. Aku belum pernah main-main dengannya. Hari ini bisa dicoba. Lari. Terus lari. Jangan mendekat. Aku bisa banyak hal. Hati-hati. Hati-hati aku membuatmu cacat. Aku sangat takut. Perempuan brengsek. Angkat teleponnya, Kak. Cepat angkat teleponnya. 6 tahun lalu, wanita yang salah masuk kamarku sudah ketahuan. Pak Chen, menurut rekaman CCTV yang sudah diperbaiki, wanita yang salah masuk kamar Anda kemungkinan besar adalah tamu dari kamar 806. Tapi, arsip 6 tahun lalu hanya bisa menemukan nomor telepon. Ini mungkin yang ditinggalkan wanita itu. Kembalikan HP-ku. Ayah, aku sudah menemukan ibu dari anakmu. Dia ada di bar night. Jangan-jangan dia karyawan di sana. Pergi ke bar night. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Perempuan brengsek. Kak. Dia tahu kita di sini gimana. Ayah, Ibu dari anakmu sedang di box sebelah kanan lantai 2. Yang ini. Orangnya ada di dalam.
Mereka datang menyelamatkanku, Chen. Gawat, Su Bao dikulik. Apa katamu? Siapa yang menculiknya? Aku? Nggak tahu, aku suruh dia ke bar ketemu aku. Terus, ketemu seorang pria. Dia mulai macam-macam sama Su Bao. Terus akhirnya, Orang yang menculik Yunshu bentuknya gimana? Bad and Gad. Muka Sanger. Oh ayah, di lenggang kanannya ada tato kala yanking. Kira-kira umur 30-40 tahun. Oh ya, Jangan-jangan ibu kenapa-napa. Aku mau cari ibu. Beritahu semua, dalam 1 hari. Aku harus tahu keberadaan Yunshu. Siap. Tenang. Ayah pasti akan menyelamatkan ibu dengan selamat. Kamu lebih baik berdoa Yunshu gak kenapa-napa. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak menganggapmu sebagai saudara. Maaf, Kak. Aku tidak bisa melindungi Su Bao dengan baik. Ayah, aku sudah menemukan lokasi Mama. Presdir, kami sudah menemukan lokasi pasti Nyonya. Di mana? Nyonya sekarang berada di sebuah pabrik tua di pinggiran sungai kota. Yang menculik Nyonya adalah seorang preman bernama Hei Bao. Dia dihukum 5 tahun penjara karena melukai orang. Baru saja dibebaskan bulan lalu. Baik, ayo pergi. Ayah, aku juga mau ikut. Aku juga mau menyelamatkan Mama. Tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tetap di rumah dan jangan kemana-mana. Kamu jaga dia baik-baik di sini. Kalau dia hilang, aku akan menuntutmu. Kakak, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Chuan Bao dengan baik. Kakak, gadis ini cantik sekali. Sayang kalau Daipuna. Lebih baik kita main-main dulu. Kau ini. Apa urusanmu? Kalau mau main, harus kakak kita yang duluan. Pergi sana. Sudah sadar? Uang? Berapa uang yang kau mau? Suamiku adalah Chen Luhan. Berapapun uang yang kau mau, kami bisa memberikannya. Yuan, ada yang memberiku 1 juta hanya untuk tidur denganmu. Kau pikir aku butuh uang? Jangan mendekat. Lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku. Kau ini. Tuan Chen, maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Ayo, pelan-pelan. Akhirnya kau datang menyelamatkanku. Aku. Ini urusanmu sekarang. Aku ingin tahu siapa dalangnya. Siap. Berani-beraninya kau menyentuh wanita presdir kami. Kau benar-benar ingin mati. Bicara. Siapa yang menyuruhmu menculik nyonya kami? Cepat bicara. Du Shizhi yang memberiku uang untuk melakukan ini. Tuan Chen, sudah ketahuan.
Dus Hishi yang menyuruhnya. Cari mati. Segera ke rumah tua. Bawa Dus Hishi ke sini. Baik. Bos besar. Aku salah. Aku tidak akan bertindak semaunya lagi. Pergi ke bar sendirian. Kau tahu salahmu? Kalau bukan karena aku muncul tepat waktu, kau tahu apa yang akan terjadi? Aku janji, lain kali pergi, pasti akan memberitahumu. Aku juga akan bawa bodyguard. Jadi, kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Aku rasa aku sudah sembuh total. Kau harus menyelesaikan semua pemeriksaan dulu, baru bicara. Ada satu hal. Aku ingin mendengar pendapatmu. Apa itu? Bawa orang itu ke sini. Dia adalah dalang dibalik penculikanmu oleh Hei Bao. Bagaimana kau ingin menanganinya? Yunshu, aku salah. Aku tergoda setan. Ini salahku, Yunshu. Tidak mungkin. Kesempatan sudah diberikan sekali. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Bawa dia ke kantor polisi. Baik. Tunggu. Apa? Kau ingin melakukannya? Xiaohan, lagi pula Sisi sedang hamil. Kalau sampai keguguran di penjara, Nyawa bayi dalam kandungannya berharga. Nyawaku tidak berharga? orang tua bicara, anak kecil jangan ikut campur. Perempuanku bisa bicara apa saja. Tidak perlu orang luar seperti kau mengatur. Kau dasar kurang ajar. Aku bibimu. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Yunshu. Hila Benair, kau berani. Sudah. Cepat. Bawa Dus Hishi ke kantor polisi. Baik. Ibu, tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Bagaimana dengan cucuku? Bu, Dus Hishi tidak hamil sama sekali. Tidak hamil, apa maksudnya? Laporan menunjukkan jelas ada kehamilan. Anaknya sudah lama digugurkan. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Bagaimana aku bisa mengatakannya? Kau ini perempuan licik, ya? Kau di luar berhubungan dengan pria lain, tidak jelas. Akan kubuat wajahmu babak belur. Nenek tua bangka, ini semua karena kau terlalu banyak berbuat jahat. Hingga anakmu tidak bisa mempertahankan bayi. Berani kau mendorongku, aku. Oh tidak, ternyata bukan tidak ada barang. Tapi tidak ada kemampuan membeli. Anak-anak tidak boleh dengar. Aku bukan anak kecil, aku sudah hampir 24 tahun. Lepaskan. Dasar perempuan jalang. Sudah cukup. Cepat bawa dia pergi. Ya, ayo pergi. Bibi, jika tidak ada urusan, silakan pergi juga. Xiaohan, Bibi tidak ada urusan lagi. Bibi pergi dulu, kau dan Xiao Shu istirahatlah. Pergi, kau memalukan. Ibu, sakit, sakit, sakit. Aku tidak mau istirahat. Duduk dan istirahat. Belum puas melihat. Ayo. Cucuku sayang, kenapa kau bisa seperti ini? Kakek. Kenapa kakek datang? Kenapa tidak boleh datang? Kalau bukan karena Cuan Bao memberitahuku, aku tidak tahu. Cucuku sayang dirawat di rumah sakit. Cuan Bao. Kenapa kau memberitahu kakek buyut? Jangan salahkan Cuan Bao, kalau bukan karena aku memaksa. Cuan Bao tidak akan memberitahuku. Kakek, lihat, aku baik-baik saja. Pegang nadiku sendiri jika tidak percaya. Aku tidak apa-apa, kan? Kakek, saya tunangan Yunshu. Membiarkan Yunshu diculik. Memang saya tidak merawatnya dengan baik. Ini kelalaian saya. Maafkan saya. Kau itu anak keluarga Chen. Tanpa lamaran resmi, kau bukan tunangan cucuku. Kakek, Kamu diam saja. Kakek benar, aku memang kurang sopan. Aku juga mengerti kekhawatiran kakek. Asisten Lee. Kakek, ini semua properti, mobil, dan kontrak sahamku. Hari ini,
Aku akan menyerahkan semuanya kepada Yunshu. Ini terlalu berharga, tidak bisa. Kamu layak mendapatkannya. Tapi, jangan sampai kamu menceraikanku. Kalau tidak, aku benar-benar akan pergi dengan kosong. Ya ampun, CEO ini merajuk padaku. Kamu layak mendapatkannya, tapi jangan sampai kamu menceraikanku. Kalau tidak, aku benar-benar akan pergi dengan tangan kosong. Ya ampun, CEO ini merajuk padaku. Apa kamu bisa memutuskan ini? Apakah para tetua keluargamu tahu? Keluarga Chen terlalu tinggi kedudukannya. Shu Xiaobao akan dirugikan jika menikah ke sana. Kakek buyut, nenek diracuni. Dia terbaring tidak sadarkan diri. Singbao sedang mezawatina. Dear Cuny, kenapa belum pergi melihatnya? Tenang saja, aku bisa di sini sendiri. Kalau begitu, kamu baik-baik saja di sini. Jika ada apa-apa, suruh saja asisten Lee. Aku akan menyuruh Chuan Bao menemanimu di sini. Kakek, Ayo pergi. Kapan bos kayak ini jadi seperti ayah sih? Bu, kamu lihat apa? Tahu siapa kakek tua yang baru saja masuk tadi? Siapa? Cucu perempuan kecil dari keluarga He. Sejak kecil sudah dijodohkan dengan Xiao Han. Kali ini datang, mungkin untuk membicarakan pernikahan. Tidak, kamu bilang. Mungkin gak Chen Luohan Injin membatalkan pertunangan. Dengan keluarga He? Bodoh sekali, kekayaan keluarga He memang tidak sebanding dengan keluarga Chen. Tapi mereka terkenal sebagai keluarga dokter terkemuka. Terutama teknik akupunktur kakek He yang bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Kekayaan keluarga He memang tidak sebanding dengan keluarga Chen, tapi mereka terkenal sebagai keluarga dokter terkemuka. Terutama teknik kakek He yang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang putih. Teknik jarum Qian Kun Bagua, tak ada satupun di dunia ini yang bisa melakukannya. Benarkah? Orang-orang bilang, jika kakek He ingin seseorang hidup sampai jam 5 pagi, Raja Neraka tidak berani mengambilnya sebelum jam itu. Benar sekali. Itulah sebabnya, Chen Luohan tidak berani membatalkan pertunangan dengan keluarga He. Ternyata ingin menyembuhkan tantenya. Kamu mau pergi kemana? Aku harus pergi lihat kalau tantenya benar-benar sembuh. Kita semua selesai. Kalau kamu masuk sekarang, bukankah itu seperti masuk ke perangkap sendiri? Ibu, kamu memang pintar. Bagaimana bisa aku melahirkan anak sebodoh ini? Baiklah, baiklah. Kebetulan. Jangan terlalu berlebihan. Kakek He, terima kasih telah mengobatiku. Ibu. Siapa yang melukaimu sampai seperti ini? Qin Yuan dan Bai Shufen. Dua pengkhianat ini tidak hanya ingin mengincar harta keluarga Chen, tapi juga ingin menyakiti Shu Bao dan kedua anaknya. Ternyata memang mereka yang membuat onar. Luohan, dua anak Shu Bao, adalah anakmu. Saat itu, aku tidak sengaja mendengar percakapan Qin Yuan dan Du Zizi, kedua anak ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Chen. Jadi mereka berniat jahat dan mendorongku jatuh dari tangga. Maksudmu Sing Bao dan Chuan Bao adalah anakku? Benar, Ternyata aku memang putri ayah. Apakah laporan tes genetik waktu itu ditukar oleh seseorang? Sudah saatnya kita menghitung semua ini dengan mereka. tunggu. Ibu, apa yang ingin kau Pilih hari yang baik untuk mengadakan pesta pertunanganmu dengan Shu Bao. Saat itu, kita akan membongkar kejahatan mereka berdua di depan umum dan mengumumkan Sing Bao dan Chuan Bao adalah satu-satunya penerus keluarga Chen. Baik. Dr. He, bagaimana kondisi kakak saya? Kamu harus menyembuhkan kakakku. Aku sudah berusaha semampuku. Penyakitnya sangat parah. Kurasa dia tidak akan bertahan lama. Wow, aktingnya. Dunia berhutang Oscar kecil untuk kakek buyutku. Kalau bahkan kakek He bilang tidak bisa diselamatkan, berarti sudah dekat ajalnya. Bagus. Si nenek tua itu memang sudah waktunya mati. Kakak, kenapa kamu harus pergi? Kalau kamu pergi, aku harus bagaimana? Kakak,
Bawa aku juga. Tenang saja. Aku pasti akan membawamu pergi. Tidak akan meninggalkanmu merusak dunia ini. Mama. Ayo, Mama, kita ke acara tunangan. Apa? Tunangan? Ayah, Prester, sudah berdiskusi dengan kakek He. Kamu mau apa di sini? Tahukah kamu hari ini? Tunangan siapa? Hari ini adalah tunangan cucu kandung Dr. He. Dengan Xiao Han dari keluarga kami. Orang miskin sepertimu ngapain di sini? Cucu kandung Dr. He? Bukannya itu aku? Bagaimana kalau aku bilang aku ini? Cucu kandung Dr. He? Apa? Kamu bilang kamu cucu kandung Dr. He? Orang kampung miskin sepertimu, bawa anak kecil. Berani-beraninya mengaku sebagai cucu kandung Tuan He? Kamu bilang kamu cucu kandung Dr. He? Kalau berani, buktikan. Mamaku memang cucu kakek buyut. Asli, tidak palsu. Bagus. Kecil-kecil sudah berani berbohong. Akan kuajar kamu baik-baik. Jangan sentuh cuan. Apa? Jangan sentuh cuan. Ayo lihat. Wanita tak tahu malu ini. Berani mengaku sebagai cucu kandung Dr. He. Coba tunjukkan kemampuanmu. Ayah, katanya Dr. He ahli akupunktur. Bisa menghidupkan orang mati dan memperpanjang umur. Banyak pejabat dan orang kaya rela bayar mahal. Bahkan habiskan seluruh harta untuk berobat ke Dr. He. Hasilnya, tabib He tetap tidak keluar. Pasti cucunya juga tidak kalah hebat. Kalau hari ini bisa melihat teknik akupunktur Bagua seumur hidupku, aku bisa mati tanpa penyesalan. Aku tidak bisa. Sejak kecil, aku tidak tertarik dengan pengobatan. Tidak bisa. Menurutku, kamu cuma penipu. Kalau kamu benar cucu tabib He, aku akan langsung bersujud padamu. Minta maaf. Kalau begitu, bersiaplah untuk bersujud. Kamu benar-benar keterlaluan. Ayo, tangkap mereka berdua. Tekan mereka ke tanah dan pukuli dengan keras. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Tabib He, wanita tidak tahu malu ini. Mengaku sebagai cucumu. Aku sedang menyuruh orang untuk menghajarnya. Kakek buyut, tolong selamatkan aku dan Mama. Mereka jahat. Aku beritahu kamu, Hyunshu adalah cucu kandungku. APA? Hyunshu. Ternyata cucu Anda? Tangkap mereka berdua. Lepaskan aku. Apa yang terjadi? Bagaimana? Sekarang kebenaran sudah terungkap. Apakah kamu akan minta maaf padaku? Maaf, aku buta. Menjira Anda penipu. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Chen Luohan, kamu gila ya? Mamaku sudah minta maaf, masih juga kamu. Mau bawa kami ke kantor polisi? Kalau aku... Semuanya, dengarkan aku. Aku jatuh dari tangga. Karena didorong oleh binatang-binatang ini. APA. Sandang pangan mereka berdua. Seluruh Indonesia. Mereka tinggal di rumah tua keluarga Chen. Serigala berbulu domba tetap serigala. Tidak bisa dijinakkan. Bawa ke polisi. Ya, bawa ke polisi. Kalian tidak bisa memenjarakanku. Kalau aku masuk, penyakit tidak tersembuhkan Chen Luohan. Tidak akan sembuh. Sayang sekali, racun ayahku. Sudah kusembuhkan. APA? Kamu. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Lepaskan. Semuanya, aku masih ada satu hal untuk diumumkan. He Xingxing, He Chuan. Ini adalah darah keluarga Chen, ini milik mereka. Laporan tes DNA. Maksudmu? Sing Bao dan Chuan Bao, mereka. 6 tahun yang lalu. Pria itu adalah aku, jadi Sing Bao dan Chuan Bao adalah anakku. Ye, kita punya ayah sekarang.
Hyunshu. Terima kasih telah memberiku dua anak yang lucu dan pintar. Terima kasih telah datang ke hidupku. Menikahlah denganku. Sisa hidupku hanya milikmu. Manakala dan Ganya. Aku umumkan pernikahan sah. Baik. Presiden, buruk sekali. Ailike ingin membatalkan kontrak dan mengambil kembali chip kita. Apa? Di mana dia? Aku datang. Tuan Ailike, karena kontrak kita sudah ditandatangani. Anda ingkar janji seperti ini. Tidak baik, kan? Tuan Chen, chip ponselmu, aku yang menelitinya. Aku ingin mengambil kembali milikku. Ada masalah? Apakah kamu ingin berperkara denganku? Ayah, chip apa sebenarnya ini? Kamu yakin chip ini adalah hasil penelitianmu? Tentu. Kamu tertawa apa? Chuan Bao sudah meninggalkan ini 2 tahun lalu. Kamu malah menganggapnya berharga, memalukan. Besar mulut, anak kecil. Berani bicara besar di depanku, aku umumkan. Aku akan memutuskan semua kerja sama dengan grup Chen. Baik, hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Camo. Long term. Ini adalah chip generasi keempat yang diteliti Chuan Bao. Kinerjanya 10.000 kali lebih baik darimu. Long Teng, itu adalah hacker terkenal. Karya penelitian J-Scope. Benar, Chuan Bao adalah J-Scope. Ayah, chip ini untukmu, produksi massal saja. Kita tidak perlu lagi marah karena dia. Baik, mulai sekarang. Kita akan memboikot Ailike. Siapapun yang berani bekerjasama dengan Ailike berarti melawan keluarga Chen. Kalian ini jahat, aku akan melaporkan kalian. Ada apa? Aku sakit perut. Mama hamil. APA? Hamil. Sudah 3 minggu. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Siapa yang hamil? Keluarganya mana? Aku. Selamat. Istrimu mengandung 3 bayi sekaligus. Bukannya aku mandul? Ayah, memang kamu diracun, tapi kakek buyut. Sejak kecil selalu memandikan mama dengan ramuan obat. Jadi sekarang, tubuh mama kebal terhadap racun. Racunmu tidak berpengaruh pada mama. Dilindungi dewa, Tuhan benar-benar memberkati kita. Memberikan menantu yang begitu baik untuk keluarga Chen, luar biasa. Aku hamil. Itu pun 3 bayi sekaligus. Nanti, akan ada 3 lagi yang merawatku, sayangku. Sayang. Baik.